Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Aurora Putri dengan NIM 2104231, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu perencanaan, adalah praktik menentukan jumlah sumber daya di masa depan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan itu menetapkan program karyawan, ini meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengandaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Tahapan dan faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, tahapan dari perencanaan, yaitu pengumpulan dan analisis data, menetapkan tujuan perencanaan SDM, menyusun dan melaksanakan inisiatif, serta melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi atas program yang sedang berlangsung. Faktor yang mempengaruhi dari perencanaan tersebut yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Internal terdiri dari rencana, strategis, anggaran, estimasi, produk dan penjualan, peluasan usaha atau kegiatan baru, serta rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Serta faktor eksternalnya yaitu keadaan ekonomi dan budaya, politik, regulasi, perundang-undangan, serta teknologi. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini, diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Serta seleksi, yaitu kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih yang mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan di dalam suatu perusahaan. Proses rekrutmen merupakan tahapan-tahapan yang dibuat oleh perusahaan untuk mendapatkan SDM atau karyawan baru yang diinginkan dan diperlukan. Tahapan-tahapan tersebut pada umumnya meliputi penyusunan strategi untuk merekrut, pencarian pelamar-pelamar kerja, penyaringan atau penyisian pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok, dan membuat perkumpulan pelamar. Sedangkan proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolaknya sebagai karyawan baru. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik, dan dalam proses seleksi ini dipakai berbagai macam jenis dalam mengevaluasi persyaratan dan terutama untuk testing rekrutmen. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penempatan. Penempatan sendiri adalah penugasan kerja baru atau penugasan kembali dari seorang karyawan, manajer membuat sebagian besar pilihan penempatan. Tujuan utama seleksi ini adalah untuk penempatan atau placement atau menempatkan seseorang pada peran pekerjaan yang tepat. Serta kendala dalam penempatan, yaitu yang pertama, ketidakcocokan kognitif mengacu pada kesenjangan antara yang diharapkan individu dan apa yang sebenarnya mereka alami. Dan yang kedua, perputaran karyawan atau mutasi, promosi, demosi, serta rotasi. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Ini menurut Mondi dan Noy pada tahun 1990. Tujuan pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama, peningkatan kualitas kerja, mencapai efisiensi, meminimalisir kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkati pelayanan, memelihara moral pegawai, meningkatkan peluang, meningkatkan kemampuan konseptual, meningkatkan kepemimpinan, dan lain-lain. Langkah pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua mengidentifikasi pekerjaan, keterampilan, kinerja yang harus diperbaiki, melakukan studi kompetensi, rencana
instruksional, merancang tujuan instruksional, media, visual, teknik, dan urutan materi. Implementasi, kembangkan peluang untuk sukses dan mengadili lokakarya pelatihan yang menekankan pada penyajian keterampilan daripada pelatihan, serta evaluasi dan tindakan. Selanjutnya ada manajemen kerja, yaitu keseluruhan strategi tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok dalam perusahaan dalam rangka memenuhi visi atau misi perusahaan, maksud dan tujuan organisasi. Kriteria dalam menilai kerja menurut Berdin dan Brussels pada tahun 2011 yaitu quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, need to supervision, serta interpersonal impact. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi merupakan total keseluruhan imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka, balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Fungsi kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan, dan faktor pendorong seseorang bagi seorang karyawan. Demikian dengan kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu penawaran permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh, produktivitas karyawan, pemerintah, biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman kerja, serta kondisi perekonomian nasional dan jenis dan sifat pekerjaan. Selanjutnya, pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian ini sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja serta PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Jadi, dengan kata lain, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan dengan pemberhentian. Berarti berakhirnya keterikatan karyawan terhadap perusahaan tersebut. Melayu SP Hasibuan menyebutkan beberapa alasan karyawan diberhentikan dari perusahaan. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan yang terdiri dari karyawan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, perilaku dan kedisiplinannya yang kurang baik, serta melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang selanjutnya yaitu keinginan karyawan. Pensiunan undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu, serta kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, serta perusahaan dilikuidasi. Dalam hal perusahaan, masalah pemberhentian karyawan diatur dengan peraturan perusahaan, perjanjian bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan apakah benar atau tidak perusahaan dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam proses pemberhentian karyawan, yaitu yang pertama, bila hendak perusahaan dalam berbagai alasan untuk memberhentikan dari pekerjaan perlu ditempuh terlebih dahulu, yaitu adakan musyawarah antara karyawan dan perusahaan. Bila musyawarah menemui jalan buntu, maka terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang memutuskan perkara. Yang kedua, bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, meminta izin lebih dahulu kepada dinas terkait atau berwenang. Kiranya segitu saja yang bisa saya jelaskan terkait ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.